Nama saya Yohanes Auri, selaku Bapak dari penulis. Semenjak saya sakitnya jadi tulang punggung keluarga, jadi saya mohon dari pihak kejaksaan untuk menyelesaikan secara legislatif dalam permasalahan Rolis ini. Minta maaf sebesar-besarnya karena keluarga Ibu Siti dan negara suami saya, keluarga Ibu Siti meninggal. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua kesalahan lahir dari niat buruk. Ada yang terjadi karena tekanan, lelah, atau satu keputusan keliru yang mengubah seluruh arah hidup seseorang. Di titik inilah restoratif justice hadir untuk melihat manusia, bukan hanya kasusnya, untuk memahami luka, bukan sekadar mencatat pelanggaran, untuk menghadirkan penyelesaian tanpa merusak hubungan sosial yang telah terjalin lama. Di berbagai daerah, kita menyaksikan bagaimana jaksa hadir, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai jembatan bagi dua pihak yang terluka, mendengarkan keluhan korban, menenangkan keresahan keluarga, dan membuka ruang dialog bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih bermakna. Di ruangan sederhana, dua keluarga duduk saling berhadapan, diam, tegang, namun penuh dengan harapan. Seorang jaksa memandu proses yang mengembalikan nilai kemanusiaan, saling memaafkan, saling memahami, dan menerima bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan. Kadang, air mata lebih keras dari hukuman. Kadang, maaf lebih kuat dari vonis hukuman. Di atas semua itu, ada sanksi sosial yang justru mendekatkan pelaku kepada masyarakat, agar pemidanaan tidak berubah menjadi penistaan, bukan pula penghinaan, melainkan ruang untuk memperbaiki diri, yang mengembalikan pelaku kepada lingkungannya dengan rendah hati dan rasa tanggung jawab. Restoratif justice bukan sekadar mekanisme hukum, ia adalah perjalanan emosional yang membawa setiap orang kembali pada nilai dasar, bahwa keadilan harus menghadirkan kedamaian, korban mendapatkan pemulihan, pelaku belajar bertanggung jawab, masyarakat kembali rukun, dan hukum hadir sebagai pelindung, bukan tembok yang memisahkan. Di banyak kisah, kita melihat orang yang akhirnya mampu tersenyum kembali karena beban di dadanya perlahan terangkat. Kita melihat seorang anak muda yang menundukkan kepala dengan penyesalan mendalam, namun diberi ruang untuk memperbaiki hidupnya. Kita melihat desa yang kembali damai karena konflik kecil diselesaikan dengan komunikasi, bukan permusuhan.
Inilah warna keadilan yang semakin dihidupkan oleh kejaksaan. Keadilan yang hadir tanpa meninggalkan luka. Keadilan yang tidak mengorbankan masa depan seseorang. Keadilan yang berpihak pada kemanusiaan. Ketika keputusan diambil dengan hati, ketika manusia dipandang sebagai manusia, hukum kembali menemukan makna sejatinya. Restoratif justice mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak semua kesalahan harus berakhir dengan pemenjaraan. Kadang yang dibutuhkan bukan hukuman, melainkan pemulihan. Inilah perjalanan kita. Inilah usaha bersama agar hukum kembali dirasakan adil, dekat, dan menyentuh hati setiap warga negeri ini.